Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sallallahu alaihi ala kita Syekh Abu Laith Samarkandi. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana telah banyak memberikan begitu macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita semuanya dapat berkumpul melaksanakan aktivitas kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian dan tausiah. Mudah-mudahan kaki kita menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa amanna fihi wa bi umuri fi daraini amin. Qala hadatsana Muhammad ibn Fadl, hadatsana Muhammad ibn Ja'far, hadatsana Ibrahim ibn Yusuf, hadatsana Ismail an Umar wa an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqbari an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ta'ala anna aghna syarakai 'ani syirki anna ghani 'anil 'amali alladhi fihi syirkatu li ghairi faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Berkata bahwasanya kami telah mendengar perkataan dari Muhammad ibni Fadl, kemudian Muhammad ibni Ja'far berkata kepada kami, Ibrahim ibni Yusuf, Ismail an Umar an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqbari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsinya, yaqulu ta'ala anna aghna syaraka 'ani syirki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna aghna syarakai 'ani syirki, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini maha kaya daripada orang-orang yang syirik atau bersekutu dengannya. Ana aghni 'anil 'amali alladzi fihi syirkatu. Aku ini paling kaya dari amal-amal yang mana di dalamnya tercampur dengan sesuatu hal yang syirik. Li ghairi faman 'amala 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Barang siapa yang membuat atau berbuat sesuatu amalan dan amalannya itu tercampur dengan hal-hal yang berbau syirik atau bersekutu dengan Allah, fa ana minhu bari, maka sesungguhnya aku lepas dari amalan tersebut. Di sini hadis qudsi menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dalam melakukan sesuatu amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Kita sholat, kita puasa. Oke, kalau kita sholat itu terakhirnya lillahi
ta'ala. Bahwasanya kita sholat, kita melakukan amal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa, kita niatkan dari mulut kita dibarengi dengan hati kita, terakhir dari niat kita selalu kita ucapkan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak perlu dengan amal-amal kita, tapi kita yang perlu untuk diri kita sendiri. Kita nggak sholat, kita nggak puasa, Allah tetap maha. Allah tetap maha agung, Allah tetap maha besar. Hal-hal seperti ini, ketika amalan-amalan yang kita lakukan bercampur dengan sesuatu hal yang syirik, maka Allah katakan di sini dalam hadis qudsinya, fa'ana minhu bari, maka sesungguhnya aku lepas dari amalan-amalan tersebut. Hal contohnya yang sering kita lakukan, yang kita jalankan, ini biasanya ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagus. Kita ziarah Syekh Maulana Hasanuddin Banten, kita ziarah ke Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Kudus, dan lain-lainnya, Sunan Kalijaga, kita ziarah apa-apa bagus. Tapi dengan niat kita mengambil ibrah, kita mengambil pelajaran, kita mengingat dengan kematian. Ini kadang-kadang kan kalau kita seringnya terlalu capek kayak begini nih, gua ada niatan nih, ada hajat nih, gua pengen jebolin proyek ini, mudah-mudahan gua ke Banten dulu lah ziarah, mudah-mudahan ini. Kita di Banten begitu juga kecrek, mudah-mudahan terkabul hajatnya, mudah-mudahan terkabul hajatnya. Ini kita begini, minta apa? Nyeburin duit, mudah-mudahan terkabul hajatnya. Kadang dari hati kita, kalau kita sepintas kita merasa bahwa kuburan yang akan menjawab doa kita, memberikan kabul niat-niat kita, itu bakal bahaya. Kemudian yakni min dzalikal amal, dari amal tersebut, yuqalu yakni min dzalikal amil, dan dari orang yang berbuat amal, fa fi hadza khabar dalil ala anna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali syai'an ila ma kana khalisan liwajhi. Maka dari hadis tersebut dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu, tidak menerima min amali syai'an, dari sesuatu amal, ila ma kana khalisan liwajhi, kecuali amal tersebut ada keikhlasan dari kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbuat sesuatu, kita melakukan amal-amal ibadah dan lainnya, harus disertakan dengan suatu keikhlasan dari diri kita. Dalil ala dzalika qaul ta'ala, fa idza lam yakun khalisan fala yuqbalu minhu. Apabila tidak ikhlas dengan sesuatu amal-amal yang kita lakukan, fala yuqbalu minhu, maka tidak la yuqbalu minhu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala thawabu lahu fil akhirah, dan tidak mendapatkan thawab, ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala fil akhirah, di akhirat. Sesuatu yang kita kerjakan di dunia, kita kerjakan dan lain-lainnya, kita membaca salawat misalnya, kita membaca surat Al-Waqiah misalkan, kita terkadang-kadang ada suatu amalan ya, kayak amalan ayat 1000 dinar. Nah, dengarkan ya, ayat 1000 dinar. Terus salawat-salawat, terkadang-kadang kita diajarkan, ada salah satu seorang ustadz mengatakan, kalau ente lihat mobil, ente pengen ente salawatin aja dulu. Ada ya gitu ya. Kalau ada ente pengen buat punya motor bagus, ente liatin itu motor, ente salawatin aja dulu. Salawat itu benar,
tergantung daripada niat kita. Cuman yang menjadi masalah ketika kita mengamalkan amalan-amalan tersebut, salawat yang kita baca 1000 kali misalkan, 2000 kali misalkan, dengan hajat kita untuk mendapatkan suatu kekayaan yang kita miliki, ketika Allah belum mengabulkan saat itu, hati kita terkadang menyalahkan salawat tersebut. Ya, salawat gua agak bener kali ya, udah salawatin ini gak dapet nih. Ini tanah udah A1 nih, Romana info aja nih, sholawatin 1000 kali. Gak jebol-jebol juga sholawatnya nih, kayak yang salah ini. Sholawatnya kita salah. Berarti di situ keikhlasan kita untuk sholawat nggak ada. Bukan karena kecintaan kita kepada Allah, bukan karena kita sholawat itu kecintaan kita kepada Rasul, tetapi ada maksud tujuan hajat dunia yang kita pingin. Ketika Allah belum kabulkan, maka di situ ada keresahan di hati kita, sehingga keikhlasan itu tidak ada, hilang. Maka di sini dikatakan wala thawabul lahu fil akhirah, maka orang-orang tersebut tidak mendapatkan thawab atau ganjar atau balasan di akhirat nanti. Wa masiruhu ila jahannam, maka ditempatkan oleh Allah kepada neraka jahannam. Wa dalil ala dzalika qaulu ta'ala, dan dalil tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 18, maka yuridul ajilata ajalna lahu fiha man kana yuridul ajila, barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan amalan-amalan dunia, ajalna lahu fiha, maka aku akan segerakan memberikan kepadanya. Ini hal seperti ini ketika kita menginginkan sesuatu. Dan kita salawatin tadi, ketika ada yang memang dikabulkan oleh Allah. Memang dunia dikasih oleh Allah, tapi thawab fil akhirah, ketika nanti di akhirat, itu tabungan-tabungan kita, salawat-salawat kita nggak ada. Ya Rasul, saya udah salawat 1000 kali. Ya Rasulullah, saya begitu cinta kepadamu sehingga saya selalu salawat kepadamu. Mana janjimu di hari pembalasan ini? Mana syafaatmu yang kau berikan kepadaku? Kemudian Rasul berkata, kau salawat bukan keikhlasan engkau karena cinta kepadaku, namun karena engkau menginginkan hajat dunia. Aku berikan di dunia hajat yang engkau inginkan. Dan di hari ini, di akhirat ini, maka hal-hal tersebut yang amal-amal ibadah engkau di dunia, aku tidak berikan, karena aku sudah kuberikan kepadamu seketika di dunia tersebut. Yakni man arada bi amali dunya wala yuridu thawabal akhirah a'tinahu fid dunya miqdara ma syi'na. Barang siapa yang menginginkan sesuatu amalan-amalan dunia, maka Allah akan memberikannya. Cuman yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar dunia yang kita minta. Sebenarnya kalau kita tahu itu kadarnya itu dengan thawab fil akhirah, dengan balasan-balasan di akhirat itu beda. Kita salawat 1000 kali, kita salawat 2000 kali, kita baca Waqiah 21 kali misalkan, kita menginginkan hajat dunia semata-mata, kita minta itu dunia. Yang dikabulkan ukuran dunia, ternyata itu tidak ada ukurannya. Ternyata balasan-balasan yang Allah ingin berikan di akhirat nanti, amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang Allah tahan untuk Allah berikan kepada kita di akhirat, itu ternyata jauh bandingannya dengan dunia. Maka dunia dengan akhirat, ketika Allah menciptakan dunia, Allah tidak pandang itu dunia. Kenapa? Karena dunia nikmatnya kecil, tidak berarti apa-apa oleh Allah. Kalau kita lihat lautan begitu banyaknya airnya, ketika kita ambil air di lautan, kemudian kita teteskan, air tetesnya itu adalah dunia.
Cuman kadang-kadang yang ada di dalam diri kita ketika kita melakukan sesuatu amalan, emang gede amat kita ini. Ngelakuin sholawat yang banyak segala macam kita baca, padahal Allah udah punya ketentuannya. Allah sayang sama kita, biarin ini hambaku cinta dengan dia, dia bangun malam, dia sholawat sengaja. Mungkin Allah punya skenario lain untuk diri kita, itu sholawat yang banyak segala macam. Mungkin di dunia kenikmatan dunia Allah tidak begitu turunkan begitu banyaknya, tetapi ditahan oleh Allah. Nanti ketika kita meninggal di akhirat nanti, Allah akan berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kayak kalau kita lihat kan kenikmatan dunia, akhirat kita belum tahu, surga belum kita tahu kayak bagaimana indahnya. Kenikmatan surga seperti apa itu kita kagak tahu. Itu air, sungai, dari susu, dari madu, itu baru dengar ceritanya, kita belum tahu. Tapi yang ada di dunia yang kita lihat, Alphard mewah banget itu, makan sebegitu enaknya, rumah mungkin sebegitu mewahnya. Maka sekarang kita begitu cintanya dengan dunia, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan terkadang tidak bersandarkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini telah dijelaskan, kana yuridul ajila ajalna lahu fiha. Maka ketika kita menginginkan dunia, Allah akan segerakan dunia itu untuk kita. Tapi kita tinggal di dunia hanya sementara. Kita ditinggal dunia cuma berapa tahun. Nikmatnya kita makan, emang sampai umur 80 tahun kita makan nikmatnya. Kadang-kadang udah 70 juga gue gigi udah pada ampos. Makan kacang mede juga kita lempar di kiri, lempar lagi ke kanan, kita emut lagi, susah banget kita leneh. Tapi nanti ketika kita di akhirat, kita kembali mudah, kenikmatannya memang kekal abadi selama-lamanya. Tapi kenikmatan dunia semuanya bersifat fana, hanya sementara. Ini udah jam 6:05. Sudah dibilangin sama Ustaz katanya jam 6 harus selesai. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita. Mudah-mudahan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan kita mempunyai keikhlasan karena kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.